sebagai parenhimal alveolar, parenhimal lung disease, atau jadi parenhimal lung disease itu PLD, suka disebut PLD, suka disebut ILD. Kenapa? Karena kalau kita bilang interstitial lung disease, sepertinya dia hanya mengenai interstisial, ya. Tetapi padahal kalau kita tahu dia tidak hanya mengenai interstisial, tapi dia juga mengenai alveolar atau unit parenhimal lainnya. Jadi kalian mesti tahu. Sekarang saya pengen tanya, yang disebut parenhimal itu apa aja sih? Ayo PPDS-nya. Yang disebut parenhimal apa aja? Silakan. Di sini ada Rizky, Pralia, Adi Nugroho, David. Silakan. Apa yang kamu tahu parenhimal itu apa aja? Elman, Robiardi, Mas. Halo. Yang disebut parenhimal ada apa aja di parenhim paru? Kamu kan di semester 2. Mahasiswa aja tahu. Apa aja? Izin menjawab, dokter. Apa nggak dengar saya yang keras? Ayo dong. Izin dokter, izin menjawab dokter. Yang dimaksud. Ya, yang keras dong. Ya dok, yang termasuknya itu alveoli, sakus alveolar dok, dan bronchiolus. Alveoli. Sakus alveolar. Ya itu udah termasuk lah ya. Ya dok. Alveolar, terus. Bronchiolus. Bronchiolus yang mana? Kalau bronchiolus kan jadi RW kalau kau sebut bronchiolus. Ini kan parenhim. Bronchiolus ya? Terminalis. Yang terminalis Ya, dokter. terminal bronchioli. Terus apa lagi? Bronchiolus dokter. Alveolus. Struktur penyanggahnya dok. Parenhimal. Apa lagi? Kapilernya. Terus diulang anatominya, PPDS, ya nggak bisa ujuk-ujuk kamu mau klinik pada anatominya nggak paham, nggak bisa ya. Ya interstisial, ya di dalam interstisial kan ada vaskular, ya kamu memahami ya, ada jaringan ikat. Jadi kamu mesti memahami, jadi disebut interstisial itu sebetulnya tidak mengenai alveoli. Tetapi kalau kita juga disebut parenhimal lung disease bisa sebetulnya ya satu. Tapi akhirnya namanya tetap interstisial, penyakit interstisial paru. Artinya mengenai parenhimal gitu ya. Dia adalah yang mengenai perifer atau parenhimal. Saya rasa kamu udah tahu ini bahwa begitu banyak sekali penyakit yang termasuk dalam kelompok interstisial. Jadi interstisial itu bukan satu penyakit, tapi dia merupakan kelompok penyakit yang disebut penyakit paru interstisial. Kalau di luar negeri sudah lebih detail lagi. Yang disebut interstitial lung disease itu hanya penyakit-penyakit paru interstisial yang penyebabnya tidak diketahui. Jadi kalau penyebabnya diketahui misalnya ya, TB yang mengenai parenhimal sampai ke interstisial, bukan TB biasa. Kalau TB biasa nggak kena ke interstisial, parenhim doang ya. Ini TB miliar, nah, ya, misalnya itu sebetulnya interstisial. Tapi karena penyebabnya sudah diketahui, dia kan nggak disebut penyakit paru interstisial. Seperti itu ya. Jadi atau penyakit ya nggak lagi disebut ILD ya. Atau kita bilang penyakit yang mengenai interstisial tapi udah penyebabnya kita nggak sebut. Jadi di luar negeri ada yang lebih detail lagi disebut interstitial lung disease kalau hanya yang idiopatik. Ya. Kalau dia tidak idiopatik disebut aja penyakitnya apa. Misalnya penyakit paru kerja yang mengenai interstisial. Ada kan? Namanya pneumoconiosis. Ya. Nah, dia disebut pneumoconiosis, tidak lagi dia disebut-sebut sebagai penyakit paru interstisial. Ya.
Tetapi ada juga pandangan atau yang mengatakan bahwa atau membunyikan interstisial paru itu penyakit paru interstisial ya. Nanti diantaranya ada yang diketahui, ada yang tidak diketahui atau idiopatik ya. Nah, untuk kita di Indonesia di mana kita itu masih banyak ya, masih banyak yang di bawah pemahaman tentang penyakit paru interstisial, sehingga lebih baik yang disebut penyakit paru interstisial itu semuanya. Tapi kemudian kita menyadari perlu dikelompokkan ya. Kelompokkan itu adalah tadi gambarannya kurang lebih seperti kelompok garis besar ya. Karena dia terdiri dari banyak penyakit ya. Jadi ada kelompok yang diketahui penyakitnya, ya penyebabnya atau hubungannya, ya. Dan kelompok yang tidak diketahui atau idiopatik. Yang lain-lainnya adalah tidak berdasarkan diketahui atau tidak diketahui, tapi gambaran penyakitnya granulomatos, ya, atau bentuk-bentuk lain yang bukan granulomatos, ya, dan dia punya bentuk-bentuk khusus, ya, misalnya LAM dan histiocytosis. Jadi pengelompokannya juga tidak sama gitu ya. Pengelompokannya aja sangat bervariasi. Ini menunjukkan bahwa penyakitnya ini sangat banyak sekali. Sehingga kita harus mengenali. Kemudian untuk penyakit yang tidak diketahui diurai lagi. Ya, kamu tahu diurai lagi untuk penyakit yang tidak diketahui. Banyak sekali ya. Nah, sekarang untuk penyakit yang diketahui. Yang diketahui itu kurang lebih banyak sekali. Penyakit yang interstisial yang diketahui ya, hubungannya atau penyebabnya banyak sekali, tetapi bisa dikelompokkan beberapa bagian. Pertama penyakit paru kerja, yang kedua terkait sama obat-obatan, yang ketiga terkait sama penyakit sistemik. Jadi dia bukan cuma di paru saja, dia ternyata terkait sama sistemik, ya, parunya kena gitu ya, dan menimbulkan interstisial, penyakit paru interstisial. Yang ada 3 kelompok besar ya, kurang lebih begitu ya. 3 kelompok besar adalah sistemik, terkait obat-obatan atau exposure, yang lainnya adalah occupational. Ya. Nah, sekarang yang occupational itu banyak sekali yang mengenai ke interstisial. Kan occupational itu nggak semua kena ke parenhim ya, ada yang dominan ke RW, ada dominan ke plera. Nah, ini dominan ke parenhim. Maka ada namanya kan occupational interstitial lung disease. Itu ada, kalau mau dikelompokkan 4 besar, ada pneumoconiosis, pneumonitis hypersensitivity, terus penyakit granulomatos, dan penyakit diffuse ya, diffuse interstitial fibrosis. Ini yang hubungannya dengan penyakit paru kerja. Yang paling banyak ya pneumoconiosis dan hypersensitivity pneumonitis, paling kerap, paling sering ya. Jadi sebagai dokter paru perlu nih mengenali pneumoconiosis dan hypersensitivity pneumonitis. Ya. Bukannya sulit, tapi dia ada ya. Nah, kemudian yang kaitan sama obat-obatan juga bisa, karena begitu banyak obat-obat paru gunakan yang ternyata bisa menimbulkan interstisial lung disease. Satu antimikroba, kita sering dong pakai antimikroba ya, OAT paling sering ya, antibiotika paling sering. Terus obat-obat kemoterapi sering ya, obat antiinflamasi. Kemudian biologic agent atau biologic medicine, yang paling suka itu terkait biologic medicine kita pakai TKI ya, untuk kemoterapi yang TKI itu ya. Kemudian obat-obat kardiovaskular dan lain-lainnya. Jadi banyak obat yang dapat menimbulkan interstisial lung disease. Ya. Banyak banget ya. Kalau antiinflamasi itu contohnya methotrexate, beresiko ya, beresiko. Jadi terkait, artinya pada waktu kita pasien dengan interstisial lung disease, kita harus anamnesis ya, dia pakai obat apa aja selama ini. Dan kemudian atau dia ternyata bukan di paru aja, dia penyakit paru yang sifatnya sistem atau connective tissue disease ya, atau penyakit kolagen vascular disease ya.
Nah, ini penyakit-penyakitnya banyak kan, autoimun itu banyak sekali ya, terkait dengan autoantibody. Tapi yang mengenai paru enggak semuanya, umumnya mengenai paru tapi jarang. Yang cukup sering mengenai paru itu systemic sclerosis, rheumatoid arthritis, kemudian Sjogren syndrome, polymyositis atau dermatomyositis, SLE, ya, dan mixed connective tissue disease. Itu yang paling kerap untuk menimbulkan interstitial lung disease atau mengenai paru, ya. Autoimunnya bukan hanya sistemik, gitu ya, tidak hanya paru saja masalah. Nah, ini penyakit-penyakit tadi yang terkait dengan interstitial lung disease harus kita evaluasi kalau dia memang betul terbukti autoimun, dia autoimunnya jenis apa? Karena kita kan perlu mengenali, mengetahui, memberikan terapi, tahu juga penyakitnya ya. Jadi autoimunnya apa terkait dengan autoantibody yang terdeteksi ya. Autoantibodinya apa yang keluar. Oke, jadi sebagai dokter Pak, kemudian sekarang itu sifatnya kalau diketahui. Sekarang kalau tidak diketahui apa saja. Kalau yang tidak diketahui yang idiopatik, tadi yang disebut idiopatik interstitial pneumonia atau IIP. Ya, diurai lagi banyak ya. Ada kelompok yang disebut paling sering ya. IIP yang paling sering atau major IIP, yang lainnya yang jarang IIP atau yang IIP yang nggak bisa diklasifikasikan. IIP yang paling sering itu ada 3 kelompok besar. Yang pertama fibrosis IIP, ya, kronik, fibrosis yang kronik dari IIP. Yang kedua yang terkait sama riwayat merokok. Yang ketiga yang sifatnya bukan kronik, akut atau subakut. Kurang lebih begitu, ya, kurang lebih begitu. Jadi yang kronik fibrosis itu ada 2 penyakit di sana, yaitu idiopathic pulmonary fibrosis atau IPF, yang lainnya NSIP. Yang smoking ada 2 penyakit, desquamative dan respiratory bronchiolitis. Yang akut subakut adalah COP ya, dan akut idiopathic pneumonitis. Jadi waktu kamu mengenali penyakit ILD, khususnya IIP, maka suka nggak suka, senang nggak senang, mau nggak mau, kamu berhubungan dengan singkatan-singkatan. Karena penyakit-penyakit ini namanya sulit-sulit dan kemudian disingkat-singkat semuanya. Jadi penyakitnya singkatan, nanti pemeriksaan labnya juga singkatan, autoantibodinya singkatan, jadi kita perlu detail memahami. Penyakitnya aja sulit gitu ya. Nah, singkatan-singkatannya aja juga. Jadi kamu perlu mengenali begitu banyak ya. Yang paling tidak dari IIP ada 3 penyakit yang kamu harus, 3 kelompok besar ya. Fibrosis kronik, yang kaitan sama smoking, akut. Yang fibrosis kronik ini yang paling sering adalah IPF. Jadi dari IIP ini yang sebanyak ini yang paling sering ditemukan dan paling tidak bagus prognosisnya, yang paling harus diketahui dan sudah ada terapinya adalah IPF ya. Karena itu IPF harus dikenali, harus dideteksi ya. Karena dia IIP yang paling sering. Ini IPF ya, idiopathic pulmonary fibrosis. Fibrosis paru yang tidak diketahui penyebabnya. Kurang lebih begitu ya. Ini dia boleh dibilang bentuknya spesifik khas ya. Kemudian sifatnya kronik, fibrosisnya progresif, penyebabnya tidak diketahui. Seringnya pada usia tua, seringnya loh ya, bukan harus. Seringnya pada usia yang sudah tua. Dan dia hanya mengenai paru, enggak kena ke organ-organ lainnya ya. Kalau organ lainnya namanya sistemik, dia hanya mengenai paru ya. Dan gambaran IPF ini punya ciri yang bisa dikenali baik dari histopatologi maupun dari CT scan ya. Bahwa ini polanya kemungkinan
besar adalah IPF. Dan IPF ini harus diyakini bahwa dia kan termasuk penyakit ILD ya, tapi harus diyakini bahwa ini adalah idiopatik satu ya. Dia tidak ada penyebab lingkungan, bukan karena obat-obatan, bukan karena penyakit sistemik. Jadi untuk kita bilang dia IPF, kita harus menyingkirkan itu dulu yang diketahui dulu satu demi satu. Kemudian dia punya ada faktor-faktor risiko tertentu yang berkaitan, kalau penyebabnya tidak diketahui ya, tetapi faktor risiko atau yang berkontribusi ada ya, yang itu adalah terkait sama IPF. Umumnya faktor-faktor itu mirip-mirip PPOK. Faktor-faktor yang berisiko ya mirip-mirip, antara lain usia tua atau penuaan dini senescens ya, atau merokok, dan reflux esophagus, asam lambung yang terus asam lambung yang terus masuk ke dalam saluran napas ya, dalam jangka panjang, atau faktor-faktor genetik atau infeksi virus yang lama atau berkolonisasi, dan banyak-banyak hal lain ya. Lainnya lagi adalah obstructive sleep apnea ya, jadi ada tekanan tinggi di intratoraks. Jadi ada beberapa penyakit yang sifatnya sebetulnya kerusakan atau injury yang terus-menerus, biar kecil atau enggak banyak tapi asal terus-menerus gitu ya, kronik injurinya pada sel epitel alveoli ya. Itu akan beresiko menimbulkan kerusakan dan menjadi pulmonary fibrosis. Penyebabnya nggak jelas karena dia akan berkorelasi atau berkontribusi dengan lainnya ya, atau dikenal dengan IPF. Jadi faktor risiko yang berpotensi IPF ini ya, tadi kita udah sebut, ada beberapa hal. Umumnya ya jadi seperti mirip-mirip sama penyakit saluran napas kronik atau PPOK. Jadi pada pasien tua, ngerokok, sesak, jangan hanya pikir PPOK ya, kita lihat masalahnya kenanya airway atau parenhimal atau dua-duanya ya, boleh jadi ada dua-duanya. Oke, itu mesti dilihat, diurai semua. Nah, ini gambaran CT scan. Tadi dinyatakan IPF itu khasnya polanya dapat dikenali ya, cukup dapat dikenali atau mempunyai gambaran yang definitif ya, yang khas pada histopatologi dan radiologi yang disebut dengan pemeriksaan CT scan dengan resolusi tinggi ya, high resolusi CT scan toraks. Maka kita lihat gambarannya khas gitu ya. Jadi nggak lupa deh kita khas kalau gini, kita kenali ini patternnya pattern UIP ya, UIP, usual interstitial pneumonitis. Usual interstitial pneumonitis, istilah patternnya, polanya. Ya, jadi kalau pola IPF itu umumnya UIP. Tapi jangan dibalik, UIP pasti IPF, bukan ya. Kalau IPF polanya UIP, tapi bukan berarti UIP pasti IPF. Hati-hati ya. Sama dengan kita bilang kucing itu binatang, tapi bukan binatang itu kucing begitu ya. Nah, ini pola UIP. Pola UIP itu sebarannya umumnya suplera atau basal yang paling sering, paling dominan. Dominannya, kelainannya itu, kerusakannya itu suplera atau basal seringnya. Distribusinya juga bisa heterogen ya, tidak hanya di suplera atau basal, tapi bisa heterogen, cuma predominannya di suplera dan basal. Dan itu ada honeycombing ya. Honeycombing itu beda sama bronchiectasis ya. Honeycombing itu udah seperti kistik dengan dindingnya tebal. Desis yang mengalami traksi ya, bronchiectasis atau bronchiolektasis. Jadi bronchiolinya mengalami ektasis atau bronkusnya mengalami ektasis tapi mengalami traksi. Jadi traksi bronchiectasis atau traksi bronchiolektasis. Oke. Nah, ada macam-macam UIP pattern-nya, tapi kalau ada kita bisa mengenali gambaran itu ya.
nanti kalian belajar harus mengenali. Nanti ya, nanti bisa mengenali. Tapi asal kamu tahu, oh, ini kan parenhim masalahnya, bukan RW. Kemudian yang ada honey kambing, sebarannya suplera ya. Oke, ini patternnya UIP. Retikular, bentuk kelainannya ya. Retikularnya kah, kelainannya semuanya kayaknya lebih banyak sebarannya suplera, walaupun juga bisa ke tengah-tengah ya, basal predomin. Jadi kalau secara klinis apa itu sangat dicurigai IPF atau indeterminat atau kayaknya bukan IPF gitu ya. Maka pada pasien sesak misalnya sifatnya parenhim, kalau usianya lebih tua sangat lebih curiga karena usia ya. Kalau laki-laki lebih sering kemungkinannya. Kalau dia perokok tadi ya, ngerokok ya, dan merokoknya kalau dia pun berhenti merokoknya belum lama ya. Kemudian kalau dia punya riwayat keluarga atau hereditary dia IPF. Jadi di luar negeri itu sudah terdata, sudah terdiagnosis IPF ya kalau ada ya, tidak underdiagnosis. Kemudian dicek secara keluarga, didata, dan 20% ya, 20% pasien IPF itu punya family hereditary. Jadi artinya faktor genetik itu berperan besar. Nah, kita untuk mendiagnosis IPF aja banyak kesalahan. Jadi apalagi mendata keluarga. Jadi pada waktu pasien kita IPF, maka harus menjadi catatan. Seperti kamu punya pasien kanker, kan ditanya ya, pasien ini punya keluarga, ibu, bapak, saudara kandung gitu ya, nenek, kakek yang punya kanker. Ini pun juga begitu ya IPF ya. Dan di luar negeri itu sudah bisa mengecek genetik tadi ya, dan kemudian nanti kalau dia memang terbukti genetik walaupun dia belum bermanifestasi klinis, maka dia harus melakukan prevention ya, dan diagnosis dini lebih bisa didapat daripada didapat pada yang akhir ya, stadium akhir. Jadi lebih pencegahannya lebih baik. Kemudian apakah dia punya pajanan exposure, DAS dan seperti ini ya. Nah, kalau IPF ini kan dia tidak, karena kan dia tidak diketahui. Dia punya clubbing dan punya sifatnya basal kanan kiri ya. Nah, ini yang gambarannya, ini secara klinis, bukan harus, saya bisa membantu secara klinis. Ini gambaran HRCT. Tadi saya bilang secara CT scan, tapi bukan CT scan biasa. CT scan-nya harus yang tinggi resolusi. Kita kenal dengan high resolusi CT. Jadi untuk diagnosis IPF itu memang harus ya, tidak bisa pakai fototoraks karena fototoraks itu resolusinya rendah. Nggak mungkin dia bisa mendiagnosis IPF dengan fototoraks ya. Dengan CT biasa aja nggak bisa. Nah, karena kita dengan high resolusi kita bisa melihat kelainan parenhim lebih baik, lebih detail, lebih mengetahui ada apa sih sebetulnya di parenhim. Sehingga memang untuk mengenali interstitial lung disease, maka kita harus dengan CT resolusi tinggi. Nggak bisa kita tawar-menawar ya, nggak bisa enggak ya. CT resolusi tinggi, bukannya thin slice, bukannya slice tipis-tipis atau multi slice atau thin slice, itu sih baik. Tapi itu aja nggak cukup. Tapi yang dibutuhkan adalah resolusi tinggi untuk bisa melihat clear kelainan parenhimnya. Oke, jadi memang harus itu. Kalau enggak ya enggak, kita nggak bisa bilang ini atu enggak bisa ya. Ini ILD, ini jenis ILD-nya apa, enggak bisa kalau dengan CT biasa ya. Nah, dengan high resolusi CT, maka gambaran IPF itu bisa kita kenali karena dia pattern UIP tadi. Patternnya nanti kamu masih semester 2 ya, tapi kemarin juga Dr. Faris sudah ngajarin ada pattern IPF. Yang kelihatannya IPF banget gitu ya, atau definitif IPF, atau ada yang curiga IPF, atau yang ya boleh dicurigai, curiganya kemungkinan nih IPF, atau yang kelihatannya dia bukan IPF nih sama sekali ya, dia masih lainnya lah, interstitial disease lainnya ya. Jadi kurang lebih ada 4 kelompok besar ini secara CT. Apakah secara CT itu pasti 100% benar? Ya belum tentu juga. Tetapi
tadi kan secara CT ya, secara CT. Nah, beberapa bukti dan nunjukin kalau kita buktikan nanti dengan biopsi histopatologi. Boleh jadi nanti hasilnya berbeda. Misalnya kita curiga ini probable, curiga IPF, ya kemungkinan besarnya IPF. Nanti probable ya, bukan definitif. Tapi begitu dia dilakukan biopsi di beberapa tempat, ternyata memang IPF. Oke, tidak lagi probable. Pada secara HRCT dia masih probable. Misalkan gitu ya, saya kasih contoh ya. Atau yang intermediate, yang determinat. Jadi kemungkinan kecil ya, masih mungkin IPF. Tapi setelah dibiopsi ternyata dia adalah betul IPF gitu ya. Itu sebabnya dia masih disebut masih mungkin IPF. Tapi kalau yang bukan IPF itu secara HRCT aja udah kelihatan, radiologi udah kelihatan dia bukan IPF. Kenapa? Karena dia ada gambaran-gambaran yang mestinya di IPF enggak ada. Ya, misalnya ada konsolidasi, ada kistik, ada ground glass yang banyak, itu bukan IPF lah ya. Oke. Ada nodul itu bukan IPF ya. Jadi hasilnya IPF ini tadi yang saya bilang nih tadi udah ya. Nah, kemudian nih histopatologi enggak juga. Kenapa? Karena histopatologi itu kan kita harus dapat di beberapa tempat. Satu, histopatologi harus diambil di bagian-bagian yang di CT ada kelainan. Histopatologi harus dilakukan dengan CT jaraknya enggak jauh. 6 pekan. Jadi jangan sampai CT-nya udah 2 bulan, udah 3 bulan yang lalu enggak sama lagi kelainannya ya, bisa berubah udah. Jadi paling tidak 6 pekan sebelumnya, masih durasi 6 pekan. Dan histopatologi itu dilakukan tadi untuk kita dapat jaringan yang bisa menggambarkan mendekati ke biopsi lewat bronkoskopi. Itu kan di parenhim, sulit kan? Kita lakukan transbronchial lung biopsi, biopsi lewat bronkus, tembus bronkus, transbronchial lung biopsi untuk ambil jaringan paru. Biasanya kita dengan forceps itu lewat bronkoskopi, forcepsnya kan kecil lewat bronkoskopi, dapat jaringannya sedikit. Jadi kurang bisa menggambarkan kelainan yang sesungguhnya. Tetapi sebaiknya biopsinya itu diambil dengan biopsi. Kalau open lung biopsi, operasi itu kan berisiko besar dan operasi besar. Maka diantaranya ya, bukan bronkoskopi, bukan open lung biopsi, yang dianjurkan adalah lewat PETS. PETS itu adalah biopsi lewat plera ya, lewat plera, tembus plera visceral, dilakukan biopsi paru. Itu lebih banyak jaringan yang didapat. Oke. Nah, itu sebetulnya itu. Kemudian kalau kita mau lewat bronkoskopi, maka transbronchial lung biopsinya harus dengan kok saya jadi lupa, harus dengan apa? Krio ya. Jadi dengan namanya apa? Pendinginan ya. Dengan pendinginan. Jadi dengan pendinginan seperti cryobiopsi begitu, sehingga jaringan yang didapat lebih banyak. Jadi boleh dengan transbronchial lung biopsi, tapi transbronchial lung biopsi probe tertentu pakai cryobiopsi, terus biopsi dengannya langsung ditarik ya, itu jaringan yang didapat lebih banyak ya ketimbang hanya transbronchial lung biopsi biasa. Sudah berisiko di bronkoskopi ya, sudah risikonya macam-macam, pasiennya sesak lagi, hasilnya meragukan. Itu kan repot. Tapi dengan cryo terbukti dia lebih menjanjikan lah untuk diagnostik. Tapi kalau mungkin tadi dengan biopsi lewat tadi ya, intraplera tadi ya, yang disebut sebagai PETS. Biasanya yang melakukan itu adalah bedah toraks ya, untuk PETS tadi. Kalau dokter paru kan melakukan intraplera biopsi ke plera parietal ya, tidak
parunya rusak, itu kan adalah dari ranahnya bedah toraks. Ya. Jadi biasanya untuk ILD ini memang profesi lain cukup sulit, baik diagnosis maupun penanganannya maupun prognosisnya, maka kita akan bekerja sama. Profesi lain yang banyak erat kaitannya dengan ILD, kita sebut sebagai tim ya, tim di ILD yaitu dokter paru pasti ya, leadernya dokter paru. Kemudian yang lainnya adalah dokter radiologis ya, karena kan HRCT sangat terkait ya. Kemudian juga dokter bedah toraks, yang lainnya adalah dokter patologis ya, karena dia juga harus memahami yang seperti apa gambaran histopatologisnya, sama seperti radiologis ya. Paling tidak 4 profesi itu yang harus ia sekata ya, saling kerjasama, saling menghargai, saling satu sama lain tahu ya mesti apa untuk bisa menangani ILD dengan baik ya. Nah, kalau di rumah sakit Abdul Muluk ya, rumah sakit Abdul Muluk itu sudah ada tim ILD, itu bagus sekali karena itu bisa menjadi apa ya, bisa menjadi salah satu modal untuk diagnosis ILD maupun penanganan maupun follow up. Itu saja, bisa saja profesi yang lain juga bisa terkait, misalnya profesi penyakit dalam karena autoimunnya misalnya, atau kardiovaskular karena komorbidnya atau penyakit komplikasinya, pasti ya. Jadi sangat multiprofesi, tapi terutama 4 besar itu. Pada histopatologi gambarannya kekhasannya apa? Kekhasannya tadi pasti fibrosis ya. Pasti ada fibrosis, ada honeycombing ya, sama ada bronkiektasis, sifatnya suplera, dan ada fokus atau namanya apa ya? Ada fokus fibroblast. Ada fokus fibroblast, itu khasnya dari IPF. Fokus fibroblast itu seperti ada apa sih? Ada fokus yang isinya sel-sel fibroblast. Sel fibroblast ini sifatnya berbeda dengan sel fibroblast yang lain karena sifatnya itu bermigrasi, aktivasi begitu ya, agak beda sama sel fibroblast pada umumnya. Ini lebih aktif ya, mengeluarkan berbagai mediator. Jadi ini namanya ada fokus fibroblast. Kemudian tidak ada gambaran-gambaran yang tadi saya bilang ada kistik, ada granuloma, enggak lah ya, itu namanya bukan UIP ya, atau ada gambaran-gambaran lainnya. Oke. Nah, ini gambaran histopatologi, ada yang yakin ya, bisa juga seperti radiologis yakin ini, atau dia sangat mungkin atau masih mungkin atau bukan ya, kesannya bukan penyakit lainnya, ini bukan IPF. Jadi dia juga dibagi klasifikasi. Terkadang sudah dilakukan histopatologi masih juga belum definitif. Ya. Misalkan secara klinis ragu, penyakit apa nih ILD, kelompok apa, bukannya nggak mungkin itu ya. Kemudian HRCT juga masih ke sana bisa, ke sini bisa. Dilakukan biopsi pun tidak definitif. Nah, itu pentingnya adalah duduk bersama antara klinikes yang tahu betul klinisnya, tentang klinisnya, data riwayatnya, pajanannya, gambaran klinisnya, masalah pasiennya, data-data lab lainnya, itu semua ada di klinikes. Jadi kuncinya itu dokter paru, saya sebut klinikes ini dokter paru. Kemudian gambaran radiologisnya, kemudian bedah toraksnya, dan kemudian patologisnya. Nah, paling tidak 4 itu duduk bersama untuk kemudian mengambil keputusan yang paling mungkin apa. Nah, untuk ILD memang bukannya tidak mungkin, pada ILD itu bisa saja ya. Diagnosisnya itu kan tadi ya, sudah sampai biopsi, kita bilang multidisiplin tim. Multidisiplin itu menegakkan diagnosis, sangat mungkin diagnosis kerjanya A gitu ya. Tapi masih ada DD. Jadi jangan kecil hati, di ILD kita pasang DD aja, jangan ragu. Kalau memang perlu DD lah silakan diagnosis banding dan kemudian dievaluasi. Pada ILD adalah bukannya tidak mungkin ya, sebenarnya semua penyakit ya, terutama penyakit kronik ya, terutama ILD. Bukannya tidak mungkin nanti di dalam perjalanannya adalah diagnosisnya bisa berubah.
Artinya saya mau bilang sebagai dokter dari awal kita harus detail cari tahu. Kita harus duduk bersama yang kedua. Yang ketiga, kita harus follow up dari penanganan. Yang keempat, kita harus berani untuk bilang bahwa sebetulnya ini apa. Jadi kita cari tahu. Bukannya kita blank hanya mengandalkan CT scan misalnya ya, kita mendiagnosis, kemudian udah didiagnosis sudah ya kita nggak mau tahu, pokoknya diagnosis ini itu bukan ya. Untuk ELD dokternya itu betul-betul sebagai dokter paru kita betul-betul ditantang ya, ditantang kita harus lebih aktif ya, lebih aktif dan lebih detail ya. Dokter Gatot, Iya, siap, Dok. nanti kalau udah mau itu saya dikasih tahu ya waktunya ya. Iya, siap. Tadi saya udah bilang bahwa gambaran UIP pattern itu bukan miliknya IPF aja loh gitu ya, tapi IPF itu UIP gitu ya. Umumnya IPF itu umumnya UIP umumnya. Adakah IPF yang bukan UIP? Ada juga ya, tapi itu kecil. Umumnya UIP. Nah, tapi ada juga UIP yang bukan IPF. Jadi ada UIP IPF, ada UIP yang bukan IPF, tapi dia patternnya UIP. Penyakit-penyakit apa itu yang bisa gambarannya UIP juga? Ini ada beberapa penyakit. Ya, penyakit ELD lah pasti ya. Ada beberapa penyakit bisa UIP. Nah, umumnya pattern UIP itu berkaitan dengan nggak bagus nih prognosisnya, nggak bagus nih penyakitnya. Walaupun dia bukan IPF, dia UIP dari penyakit ELD dengan connective tissue disease. Tapi dia jauh lebih buruk ya. Demikian juga untuk beberapa penyakit. Jadi memang pattern UIP ini ada kekhususan gitu ya. Sampai gara-gara patternnya UIP ini sampai dia tuh tidak bagus ya. Karena nanti mesti lagi di topik lain ya terkait sama fibrosing ya progresif. Nah, ini kalau saya mau bilang nih kalau ada penyakit prognosis ini kan ya ini survival, ini waktu ya. Ini penyakit IPF dibanding ILD yang lain, dia kan tadi saya bilang nggak bagus prognosisnya, ya. Dia paling nggak bagus prognosis. Bahkan dibandingkan dengan IIP yang lain, yang idiopatik lain. Ini prognosisnya begitu kurang lebih ya. Yang ini yang penyakit yang diketahui sistemik. ILD dengan connective tissue disease atau autoimun. Dia lebih bagus nih prognosisnya. Obatnya kan masih ada lah ya, imunosupresi, mau imunosupresi steroid, imunosupresi non steroid masih ada lah. IPF ini ada sih obatnya karena kan fibrosis ada antifibrotik. Tapi namanya fibrosis itu kan udah ujung dari segala-galanya ya. Jadi dia nggak bagus lah ya. Nah, di antaranya ada juga beberapa penyakit di sini ya, sebarannya banyak masih ada kemungkinan-kemungkinan. Ini namanya yang paling diantaranya ini ada penyakit yang dikenal mirip-mirip IPF, tapi juga mirip-mirip ILD-CT. Namanya IPAF. Kamu juga mesti tahu ya IPAF. IPAF itu interstitial pneumonitis autoimmune feature. Dibilang autoimun pasti juga enggak, atau kita bilang unspecified autoimmune. Tapi dibilang ILD sih ILD, tapi dibilang IPF pasti juga enggak ya. Jadi dia di antaranya. Prognosisnya juga di antaranya. Nah, ini IPAF ya. Ini unspecified ILD, unspecified CTD. Kurang lebih dia begitu ya. Ini jelas-jelas IPF atau penyakit-penyakit ILD lain, ini penyakit autoimun dan penyakit-penyakit lain-lain. Jadi kalau kita mau lihat IPAF itu atau ILD-CTD sebetulnya ya, bisa didapatkan di dokter paru bisa didapatkan di dokter-dokter yang nanganin autoimun juga bisa, misalnya rheumatologis, alergi imunologis gitu ya. Cuma tentu yang aware sama paru tentu dokter paru dong lebih aware ya ketimbang mereka. Tetapi hati-hati, makanya saya setuju kalian walaupun semester 2 sudah dikenali ini. Karena sekarang orang rheumatologis, penyakit dalam, itu sudah mengenali, membicarakan tentang ILD pada connective tissue disease. Sekarang baru ngomong gitu, bentar lagi dia ngomong IPA, bentar lagi dia ngomong IPF, hati-hati nih ya. Padahal dokter parunya
hanya sedikit di depan dia. Jadi seharusnya dokter parunya jauh di depan dia untuk bicara interstitial lung disease. Jadi kita harus lari ya, kita jangan, karena dia udah mulai nih, hati-hati ya. Jadi kamu harus lebih tahu ya. Ya artinya paling tidak sebagai dokter paru, kalau ada kelainan paru kita harus mengenal ini termasuk interstitial lung disease atau bukan. Kalau interstitial lung disease yang mana ya? Ya, kurang lebih begitu. Nah, ini tadi kalau mau bilang ini ILD-CTD, tadi ya interstitial lung disease dengan connective tissue disease. Yang ini misalkan idiopatik IIP tadi ya, bisa macam-macam nih, ada IPF, ada NSIP ya. Nah, ini ada IPAF. Jadi IPAF itu bisa bentuknya bisa UIP, bisa patternnya bukan UIP ya. Tapi umumnya dia UIP. Tapi bisa juga dia patternnya bukan UIP. IPAF yang patternnya UIP lebih bagus daripada IPAF yang patternnya bukan UIP. Ya, sama ya, pokoknya UIP itu pattern kalau di penyakit apapun dia selalu prognosisnya buruk. Jadi ini kalau ILD-CTD, ini IPF, ini IPAF. Tadi udah ya gambar sebelumnya. Ini sekarang kalau ILD-CTD, ini kalau IPF, ini kalau IPAF yang bukan UIP lebih baik ketimbang IPAF yang UIP. IPAF yang UIP itu mirip-mirip IPF ya, prognosis. Oke. Nah, sekarang saya cepat aja deh ya, saya cepat aja tadi IIP kan bukan cuma IPF dokter ya. IIP bukan cuma IPF, ada lagi kelompok yang fibrosis ya, kronik, yaitu kita kenal dengan non-specific interstitial pneumonitis, kurang lebih begitu ya. Non-specific interstitial pneumonia. Jadi dia tetap yang idiopatik ya, interstitial, dia tidak spesifik lah ya, jadi NSIP. Dibanding IPF bedanya ingat aja patternnya bukan UIP, patternnya bukan UIP ya, kan bukan UIP ya, nggak harus suplera dia ya. Nah, patternnya begitu, dan lagi gambarannya dia lebih banyak inflamasi. Jadi kalau ILD itu secara garis besar ada yang fibrosis, ada inflamasi. Ada yang banyak fibrosisnya, inflamasi. Ada yang banyak fibrosisnya, inflamasinya mungkin dikit, contohnya IPF. Tapi ada yang banyak inflamasinya, fibrosisnya dikit. Contohnya ILD-CTD. Ada yang diantaranya. Kurang lebih begitu ya. Nah, kalau NSIP itu banyakkan inflamasi. Tapi ada juga NSIP yang udah banyakkan fibrosis. Jadi NSIP ada yang tipenya fibrotik. Ada yang tipenya ya NSIP ya, selular atau banyak inflamasi. Makanya kan bronkiolnya banyak ya inflamasi. Ya, gambarannya begini ya. Retikuler juga ada nih. Sedangkan yang gambaran yang fibrotik dia sudah banyak fibrotik. Tapi patternnya dia bukan UIP, ya, ini NSA. Tapi ingat pattern gini, patternnya ya, penyakitnya bisa macam-macam. Patternnya NSIP. NSIP yang tidak diketahui idiopatik, nggak tahu nih penyebabnya apa, kita sebut NSIP. Tapi kalau patternnya NSIP penyakitnya diketahui, misalnya ternyata ILD-CTD, ternyata dia penyakitnya hypersensitivity pneumonitis, ya kita nggak sebut NSIP, kita sebut penyakitnya tadi, kelompok hypersensitivity pneumonitis, kelompok ILD-CTD. Tapi kalau dia tidak diketahui idiopatik, patternnya NSIP, maka kita sebut dia NSIP. Ya, paham ya? Oke. Terus ada lagi yang idiop, kita lagi bicara idiopatik nih semuanya kan ya. Yang lagi bicara idiopatik yang terkait sama rokok, yang kita sering sebut RBILD, ya singkatan ya, RBILD, singkatan dari respiratory bronchiolitis. Ya. Nah ini saya bilang kaitan merokok, ingat aja deh, khasnya dia pada perokok, khasnya dia bentuknya nodular, ya, dan dia sifatnya bukan akut, ya. Ingat aja gitu, ini jadi, apa ya, ini gini, kaitan merokok, bronkiolitis interstisial. Dia punya kekhasan dia RCT, lagi kaitan sama rokok, tapi dia sifatnya lebih akut, lebih banyak ground glass ya. Nah itu namanya desquamative interstitial pneumonitis. Gambarannya mirip NSIP, mirip NSIP, cuma dia perokok orangnya, ya. Orangnya ini perokok nih. Kalau di gambaran histopatologinya lebih jelas, dia bisa ketemu sel makrofag banyak ya. Nah, ini di sini bisa kelihatan. Tapi kalau gambaran HRCT-nya mirip-mirip NSIP. Nah, maupun NSIP atau ILD-CTD atau desquamative
interstitial pneumonitis, atau RBILD itu masih kena dengan antiinflamasi. Bukan saya bilang itu satu-satunya obat, tapi masih kena kalau kita beri antiinflamasi seperti steroid. Tapi kalau IPF kan enggak, ya. Jadi IPF itu berbeda, ya, punya kekhususan sendiri. Ini adalah kelompok COP, kita bilangnya cryptogenic organizing pneumonia, atau dulu disebut BOOP, bronchiolitis organizing obliterasi organizing pneumonia. Dulu BOOP, sekarang cryptogenic organizing pneumonia. Ini gambarannya juga khas. Gambarannya seperti ada konsolidasi, pasiennya khasnya batuk, konsolidasinya ini peci, di sana, di situ, di sana tersebar, dan bisa berpindah-pindah migrasi. Ya. Seringkali di klinik itu diduga pneumonia, diduga TB, gitu ya. Seringkali pneumonia sih sebagai konsolidasi. Terus dikasih antibiotik, pindah lagi gambarannya, pindah lagi ke sana, pasiennya batuk, gitu ya. Dan seringkali dia pada perempuan seringkali. Nah, itu kalau kita udah mengenali, oh ini COP ya, nah, maka kita secara histopatologi kita bisa membuktikan, atau secara HRCT, nggak usah di histopatologi, kita bisa mengenali, maka kita mendiagnosis. Ini COP, ya, gambaran. Yang sekarang itu COP bisa terjadi pada sisa COVID, ya, bisa ada bentuk lesinya COP. Untuk lesinya, sisanya ya. Jadi pada COVID kita bisa lihat interstitial lung disease-nya tidak hanya desquamatif, akut desquamatif ya, desquamatif alveolitis gitu enggak, tapi bisa juga dia COP. Kerusakan yang timbulin interstitial lung disease-nya bisa DAD atau COP. Nah, ini yang lainnya adalah yang sifatnya akut atau subakut atau DAD, diffuse alveolar damage, DAD ya, atau akut interstitial pneumonia. Ini bentuk kelainannya, tapi penyakitnya bisa macam-macam, ya kan, bisa saja ILD, CID, SLE, terus dia menimbulkan reaksi eksaserbasi yang hebat, sehingga SLE itu dia terjadi ILD yang sifatnya terjadi DAD, bisa. Ya. Kalau dia idiopatik kan kita bilang kan DAD. Kalau dia ternyata SLE kita nggak bilang DAD, patternnya DAD. Tapi kita bilang kan ini ILD pada SLE. Ya. Atau dia bentuknya DAD, tapi kita tahu ini karena bakteri ya, kita bilang itu ARDS, ya, sepsis ARDS karena pada penyakit apa, gitu. Kita nggak sebut DAD. DAD itu kalau tidak diketahui. Pada COVID tadi saya bilang setelah COVID kan kita nggak bilang DAD, patternnya, bentuknya, kelainannya DAD, tapi kan kita bilang dia kan COVID. Ya. Jadi pada COVID bisa terjadi gambaran interstisial, kerusakannya bisa DAD, bisa juga dari COP ya. Jadi sifatnya gambarannya gini, diffuse alveolar damage. Jadi namanya alveolar damage ya sifatnya alveolitis berat ya. Jadi lebih sifatnya ground glass, sorry. Sifatnya ground glass, begitu. Mana dia tadi sampai mana sih? Ini ya. Ya. Ini kelihatan ya? Halo? Kelihatan dok. Kelihatan dokter. Nah sekarang bagaimana sih diagnosis approach-nya nih kok banyak sekali riweh gitu ya. Ya jadi kalau kita bercuriga kita ILD, yang mana kita boleh curiga tuh pasien ILD? Gampangnya gini aja. Secara klinis pasien itu gejalanya paling sering sesak sebetulnya. Tapi bisa ada keluhan lain yaitu batuk. Kalau dia hanya awal-awal nggak late gitu, dia umumnya chronic cough, batuk kronik. Tapi yang kalau udah lumayan atau udah sesak, itu udah kebangetan ya. Artinya dia paling sering keluhannya sesak, kronik dyspnea, tapi bisa juga batuk kronik. Mirip-mirip PPOK kan ya. Nah, sifatnya progresif. Yang disebut kronik itu lebih dari 3 bulan ya. Kemudian progresif sifatnya, bukannya lebih baik ya, bukannya terus menghilang, perbaikan nanti fluktuasi ya, atau episodik, bukan. Ini progresif sifatnya ya. Bisa kronik cough, kronik dyspnea. Oke, itu kuncinya, simptomnya. Yang lainnya, tapi kalau dia dini banget ya nggak ada keluhan loh ya, hati-hati. Kalau dini dia nggak ada. Kemudian pada pemeriksaan ini kan kalau hanya gejala ya, gejala biasanya dia bukan dini lagi, bukan early lagi. Kemudian pemeriksaan fisik ini cukup menjadi kunci yang
punya arti pemeriksaan fisik itu. Hanya saya sedih sih sebetulnya ya. Sekarang dokter-dokter sekarang tidak menggunakan pemeriksaan fisik karena udah banyak penunjang canggih-canggih. Padahal pemeriksaan fisik itu penting banget karena sebagai klinikers kita kan ngandalin clinical finding. Kamu harus clinical finding, kamu harus tajam sekali. Apalagi kalau pulmonary physical examination itu adalah paling bagus harusnya adalah spesialis paru. Kenapa? Karena spesialis paru yang paling tahu. Jadi studi-studi di luar negeri dan menunjukkan spesialis paru paling enggak 100% betul, enggak 100% benar, tapi paling kecil kesalahannya dibandingkan spesialis lain. Spesialis paru. Kalau spesialis parunya mau ya, kalau spesialis parunya larut dan tidak mau melakukan pemeriksaan fisik lagi ya enggak bisa bagus lagi. Jadi pemeriksaan fisik paru itu jangan kalian tinggalkan ya. Karena itu kunci seorang klinikers. Kamu punya anamnesis, kamu punya pemeriksaan fisik, kamu punya clinical reasoning, dan kamu melakukan clinical analysis, ya, itu clinical finding kamu, ya, untuk kamu kemudian bisa memperkirakan apa yang harus kamu lakukan the next, ya, apa ini. Ya. Jadi pada pemeriksaan fisik itu cukup punya arti ILD kalau kamu dengar masalahnya parenhim. Yaitu kamu dengar parenhim itu kamu dengar ada late inspiratory precox. Jadi bunyi ronhi basah yang pasti terputus-putus ya, terputus-putus, tidak continuous pasti, additional lung sound-nya tidak continuous, terputus-putus, dan bunyinya tidak langsung dari inspirasi, tapi pada akhir inspirasi atau pada pertengahan inspirasi. Jadi kita sebut late inspiratory precox. Sebenarnya kita nggak sebut ronhi basah ya, itu istilah yang kurang tepat. Yang benarnya benar precox, late inspiratory precox. Ya benar ya, atau kamu paling tidak mid inspiratory precox. Itu kita bilang, oh ini yang kena parenchymal, perifer. Kenapanya ya baca, cari tahu ya, itu kan mahasiswa tuh ya. Tahu mekanisme kenapa ada precox, kenapa ada late inspiratory precox. Tapi late inspiratory precox-nya ini nunjukin kan ada inflamasi di parenkim. Tapi ini sangat keras, inflamasinya sangat berat dan menimbulkan kerusakan-kerusakan parenkim lainnya, bukan cuma inflamasi, ada bahkan fibrosis, ada bahkan honeycombing dan sebagainya. Sehingga bunyinya tidak hanya late inspiratory precox, bahkan bunyinya kita dengar sebagai velcro, ya, velcro, atau yang velcro itu kan kawat ya, kawat yang velcro, yang velcro, atau bahkan sampai squack, ya bunyinya squack ya, nggak hanya terputus-putus saja, sampai squack atau velcro. Jadi itu kamu dengar umumnya kelainan itu bisa kamu dengar dengan lebih baik atau lebih sering, lebih utama itu di posterobasal. Jadi paru belakang itu kan gambaran dari basal paru ya, basal paru kanan kiri, dan kamu dengar di posterobasal, ya, paru belakang posterobasal. Itu lebih mungkin kelainannya lebih banyak di sana. Ya, dari situ kamu bisa dengar. Kalau itu kamu dengar pasiennya sesak, kronik, nggak ada masalah airway sama sekali, tidak ada masalah wheezing, tidak ada ronhi kering, ya, tidak ada wheezing. Karena itu kamu harus paham ya, kamu harus paham kalau ini mekanismenya di airway kah, kalau ini mekanisme di parenhim. Maka ini dominan di parenhim nih, bukan airway begitu ya. Sedangkan fotonya nggak jelas nih. Nah, berarti nggak cukup cuma foto, kamu harus melakukan CT yang high resolusi untuk melihat parenhimnya gimana, jangan CT biasa. Kalau kita melihat parenhimnya, sifatnya pasti itu bentuknya parenhimal. Kalau chest X-ray pun kelihatan, seandainya chest X-ray kelihatan, kita bisa lihat ya kanan kiri, diffuse, bawah lebih kelihatan, suram, kemudian dia plesinya sangat bervariasi, dan kemungkinan ada gambar-gambaran lainnya bisa-bisa aja. Ya, misalnya ada masalah keplera kah, ada pembesaran kelenjar getah bening, bisa-bisa. Tapi yang dominan tadi parenhimal, bilateral, patchy, diffuse. Nah, ya. Nah, ini kita bisa lihat gambaran. Tapi persisnya apa yang terjadi kita nggak bisa lihat gitu ya. Karena itu kita mau lihat detailnya kelainannya apa, kita CT. Ya, ini kurang lebih gambaran orang dengan ILD. Fotonya gini-gini aja. Kalau kalian tidak aware itu ILD, kalian cuma bilang TB aja, TB aja, ya. TB emang parenhim umumnya, walaupun ada juga TB endobronchial.
TB plera juga ada, TB mediastinal juga ada. Tapi kan begini bukan berarti TB, ya kamu lihat nih bilateral, gambarannya parenhimal, ya kamu bisa dengar tadi gambaran tadi, terus kamu anamnesis semuanya. Maka begini, apalagi kalau BTA-nya negatif gitu ya, apalagi BTA-nya negatif, terus kamu bilang TB paru klinis aja kepuasan, berarti nggak cukup lah dengan chest X-ray. Zaman dulu mungkin cukup chest X-ray untuk melihat kelainan anatomi. Zaman sekarang kan nggak cukup ya, kecuali sudah dengan tes X-ray aja kita udah bisa mengidentifikasi. Kalau kita nggak bisa, jangan kita pikir cukup ya, maka kita dengan lakukan tadi HRC. Ya. Ini gambar-gambaran pasien, foto-fotonya pasien yang umumnya di paru itu dilakukan pengobatan TB. Artinya di paru jangan sampai kita delay ya, saya bilang. Jangan sampai tidak mengenali ILD ya, atau tidak mengenali dan bahkan salah kita bikin delay. Kita kasih obat-obat yang lain bikin delay, bikin efek samping, bikin malah jadi penyakit baru, jamur paru karena kelamaan ber-TOAT ya, dan sebagainya dan sebagainya. Ya, ini jangan sampai terjadi di tangan kita ya. Ini pasien ILD ya, dua-duanya. Saya kasih contoh salah satu gambar. Umumnya pasien yang didiagnosis ILD, umumnya 90% itu sudah didiagnosis dengan penyakit paru lain yang paling sering dilihat ini ya. Oke ya, kurang lebih jadi tadi gitu ya. Gambarannya umumnya tadi pasiennya kronik ya. Terus dia punya tarik riwayat pengobatan karena kita mau lihat drug hinges, riwayat pengobatan-pengobatan lainnya, cari penyakit sistemik ya. Terus penyakit keluhannya, terus tanda-tanda ekstra paru lainnya untuk melihat autoimun, mungkin secara klinis bisa kelihatan ya kadang-kadang. Kemudian kalau perlu, bukan kalau perlu, untuk ILD kita perlu menyingkirkan dia autoimun apa enggak ya, walaupun tadi udah jelas gambarannya UIP, sosok ini kan belum tentu ya, ILD CTD juga bisa UIP. Kita harus cari tahu dia ada autoimun enggak, periksa. Cari tahu dengan 5 menit lagi, Dok. 5 menit. Masih 5 menit lagi. Oke, ya di penyakit-penyakit kita harus cari tahu. Ini orang ILD dengan clubbing ya, ini gambaran CT-nya. Jadi ini kita harus evaluasi. Kalau kita diagnosis tadi, secara klinis ILD, fotonya kanan kiri ya, ARC-nya betul ILD. Sekarang dia ILD-nya jenis yang apa ya? Nah kita ya pemeriksaan lab, kemudian riwayatnya kita kejar jalannya, obat-obatannya dan sebagainya. Ya. Oke, semuanya gini ya. Kalau dengan tadi secara klinis dokter parunya tentu ya leadernya ya tadi kalian sebagai dokter paru dengan gambaran labnya ya untuk lihat autoimun, gambaran lab lainnya, maka itu saja udah cukup diagnosis saya sudah ya ada diagnosis tegak. Tapi kadang-kala nggak bisa. Kalau kadang-kala nggak cukup, maka kita lanjut dengan tindakan yang invasif. Misalnya kita lakukan bronkoskopi untuk melakukan BAL, bronchoalveolar lavage, atau bronkoskopi untuk melakukan biopsi, atau bahkan dengan tadi PATS. Ya. Artinya kita mau dapat histopatologi dan dapat analisis cairan bronkus untuk lebih memastikan kira-kira ke arah mana. Nah, kemudian kita lakukan lagi multi discussion lagi dengan profesi lain. Kalau masih juga kadang-kadang itu juga masih juga tidak mendapat jawaban, maka tadi kita lakukan biopsi dengan PATS. Kadang kita lakukan lagi diskusi. Kadang-kadang juga masih nggak ada jawaban, maka kita melakukan diskusi dan keputusan klinis berdasarkan diskusi. Ini yang saya bilang, kemudian kita evaluasi. Ya. Apa sih kira-kira ILD ini? Oke. Nah, ini clue-nya ya, the initial evaluasi. Ini mungkin tadi udah ya, hanya clue-nya aja. Ini tadi kalau kita curiga connective tissue disease, kita bisa lihat penampilan klinisnya, ras di wajahnya, bentuk jari-jarinya, Raynaud phenomenon, ya jangan lupa clubbing finger, kemudian swollen hands. Ini penyakit, ini pasiennya nih systemic sclerosis nih waktu itu ya. Sudah dapat OAT selama 8 bulan, padahal dia BTA-nya negatif, ya, parunya begitu-begitu aja ya. Pasiennya sampai hitam, sampai semakin bengkak OAT terus ya. Jari-jarinya gini padahal ya. Ini Raynaud phenomenon, kelihatan ya pucat ujung-ujungnya ya, artinya ada vaskularisasi
yang tidak bagus di distal. Oke. Nah, tadi kalau suspek ELD kita harus evaluasinya dengan HRCT. Ya, HRCT itu cukup sensitif, tapi pasti tidak 100%. Artinya bisa juga kelainan di parenhimal, apalagi kalau dini, ya, yang sebetulnya udah ada ELD tapi nggak kelihatan dengan HRCT. Bisa saja. Tapi paling tidak kalau dia kelainannya udah lumayan bisa kelihatan. Artinya HRCT sangat sensitif, tapi tidak 100%. Sebab kan tidak ada yang sempurna ya, nothing perfect ya. Oke. Nah, ini gambaran-gambaran HRCT kan kemarin Dokter Faris sudah saya catat aja dikaitin sama penyakitnya karena waktunya tadi tinggal 3 menit ya. Ini udah Dokter Faris, ini tadi saya udah tahapannya ya. Sekarang BAL ya. BAL itu untuk menganalisis sel ya. Karena beberapa, bukan diagnosis ya, tapi pattern membantu. Ada beberapa penyakit yang terkait gambaran analisis selulernya yang berbeda pada BAL. Misalnya pada penyakit hipersensitif pneumonitis, pada sarkoidosis, itu gambaran BAL cukup memberikan informasi. Ya. Jadi BAL itu kita bronkoskopi, kita masukkan cairan, ya, nanti kamu diajarin, dan diambil cairan bronkusnya, atau kita bilang kurasan dari alveolar, bukan dari bronkus, dari alveolar. Jadi broncho-alveolar lavage, istilahnya, pasti dari alveolar, ya, dari bagian parenhim, dan kita analisis selnya. Ini kan yang normalnya, ya. Tapi ada kalau gambaran IL di penyakit tertentu ada tidak normal ya, misal kita kait dia ke arah mana, membantu dia ke arah mana ya. Dan ini ya, jadi BAL tidak harus selalu dilakukan, tapi bila perlu kita lakukan ya. Misalnya gini, pada penyakit yang diagnosis kerjanya IPF tapi masih mungkin dia hypersensitivity pneumonitis. Nah, pada itu masih perlu BAL, karena kan tadi DD-nya HP, ya, hypersensitive pneumonitis. Pada HP, BAL itu bisa sesuatu yang punya arti ya, bisa terjadi peningkatan limfositosis. Kalau limfositosisnya tinggi banget, ini sangat besar kemungkinan HP nanti dikaitin dengan gambaran-gambaran. Jadi tadi ya, tidak selalu kita melakukan BAL, tapi lihat case by case ya. Jadi otomatis bukan ELD langsung bronkoskopi, langsung BAL, enggak begitu. Kuncinya ada di analisis klinisnya. Kadang saya bilang tidak perlu BAL, tidak perlu bronkoskopi, kita sudah bisa mendiagnosisnya. Oke. Nah, ini tadi dengan demikian juga biopsi nggak harus selalu dibiopsi. Kenapa? Karena setiap tindakan bronkoskopi sekalipun, apalagi biopsi surgical, biopsi surgical itu patch atau open lung biopsi, dua-duanya namanya surgical biopsi. Setiap tindakan invasif akan mencederai ya si parenhim paru dan akan menimbulkan eksaserbasi dari ELD. Artinya dia jadi nggak bagus deh gitu pasiennya ya, setiap kali dilakukan tindakan invasif dia akan terjadi eksaserbasi, beresiko jadi eksaserbasi, dan itu beresiko pasiennya ELD-nya jadi berat atau perburukan. Apalagi pasien ELD umumnya sudah resiko, jadi kita waktu melakukan tindakan kita juga cari tahu dia masih ada tempatnya nggak sih, indikasi sih ada, tapi toleransi gimana ya, kita mesti nilai ya, lung function-nya, DLCO-nya, dia layak nggak mesti dilakukan tindakan ya. Jadi memang invasif itu bukan sesuatu artinya kita mau bilang bahwa radiologis atau HRCT itu penolong banget kita, asal HRCT-nya tepat, benar ya, bagus, memenuhi syarat ya. Oke. Ini tadi semua kita sebutin apa yang disebut multidisiplin ya, ini diagnosis saya ulang-ulang lagi. Nah, sekarang fungsi paru. Fungsi paru itu bukan untuk mendiagnosis ya. Fungsi paru bukan untuk mendiagnosis ILD atau bisa untuk mendiagnosis tipe apa dari ILD-nya, bukan. Fungsi paru untuk menilai seberapa jauh atau seberapa berat penyakit parunya. Kurang lebih begitu ya. Mungkin bisa melihat juga terkait sama dominan parenhim atau RW itu juga bisa. Ya. Jadi dia lebih mengidentifikasi tentang respiratory symptomnya ya, objektifnya ya, untuk dia kemana, dan grading severity disease-nya, progressivity-nya, prognosisnya ya. Terus tadi kontraindikasi nggak dilakukan tindakan invasif dan sebagainya. Nah, sorry.
Nah, spirometri itu salah satu lung function itu macam-macam, antara lain spirometri karena untuk ELD kita mau lihat kapasitas vitalnya atau kapasitas vital paksa ya. Kemudian kan restriksi umumnya ya. Kemudian kita mau lihat juga difusinya, kapasitas difusi dengan DLCO ya. Kemudian kita juga bisa melihat kemampuan exercise-nya secara mudah dengan uji jalan 6 menit. Kemudian kita bisa melihat juga evaluasi jangka panjang, baik kapasitas vitalnya, kemudian DLCO-nya, atau uji jalan 6 menit itu ya kita lihat, kita monitor jangka panjang. Itu bisa memberikan gambaran untuk prognosis. Kurang lebih begitu ya. Ini mortalitasnya dikaitkan dengan kapasitas vital paksa ya. Ini ya semakin kecil kapasitas vital paksanya semakin tinggi kematian. Semakin kecil DLCO-nya semakin tinggi kematian. Ya. Kurang lebih gitu Pak dikaitkan. Ya. Ini comorbidity-nya ya. Comorbidity itu bisa related dengan faktor risiko, bisa juga related dengan komplikasi akibat ELD. Ya. Jadi bisa juga interaksi di antara. Oke. Bisa juga related dengan efek samping obatnya. Oke. Jadi ini comorbidity-nya. Kesimpulannya ya, ILD itu tadi kita sudah tahu penyakit parenhimal, sifatnya diffuse ya, manifestasi klinisnya bersifat kronik progresif, umumnya dengan hipoksemia ya, dengan dyspnea dan hipoksemia. Fungsi parunya menurun ya, parameter paling gampang ya spirometri kapasitas vital paksa ya. Itu parameter paling gampang ya. Pasti bukan obstruksi begitu ya. Kecuali dia ada penyakit paru lain, ada PPOK juga bisa bersama. Nah, klasifikasinya umumnya yang diketahui atau tidak diketahui ya. Oke. Kemudian yang tidak diketahui kita juga mesti lihat dia kelompok yang mana. Dan ini menjadi tantangan ya, jangan sampai dia didiagnosis sebagai penyakit paru lain ya. Di Indonesia dianggap IP itu rendah, IPF itu rendah, bukannya rendah, tapi tidak diketahui, tidak dideteksi ya. Kemudian harus mengidentifikasikan ILD sehari-hari ya, jangan sampai kita luput ya, nggak teridentifikasi, nggak kepikiran ya, orang lain nanti yang mendiagnosis ILD ya. Oke, diagnosis approach-nya tadi garis besarnya udah. Tindakan invasif bukan harus perlu pada setiap kasus ILD, tidak, hati-hati nih ya, hati-hati ya berpikirnya. Kemudian multidisiplin approach itu penting, baik diagnosis, terapi maupun follow up-nya ya. Kita biasa bersama, terutama diagnosis ya, terutama ya, dengan profesi lain untuk duduk bersama. Ya, tetapi kita tetap sebagai leader. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Dokter Titi telah menyampaikan tentang ILD yang sangat lengkap ya. Terima kasih sekali. Kira-kira ada kesediaan waktu untuk Dokter Titi untuk diskusi sebentar atau bagaimana, Dok? Boleh, silakan. Silakan teman-teman PPDS jika ingin mengajukan suatu pertanyaan atau apa yang ingin, karena ini masih bagi kami itu mungkin masih awal ya. Iya, ya, pengenalan ya, pengenalan. Mungkin aja. pengenalan. Iya. Tapi enggak Silakan apa-apa pengenalan. Jadi di klinik nanti kalian harus mengenal ya, dari awal kalian mengenal. Silakan, mungkin 15 menit ya kita buka masih kalau ada pertanyaan. Nah, silakan teman-teman ingin mengajukan pertanyaan. Izin dokter, saya mau bertanya dokter. Iya, silakan. Dokter David. Terima kasih dokter. Saya pernah sedikit membaca mengenai UIP ini, mengenai ILD yang UIP. Ada algoritmanya, kalau misalkan HRCT-nya sudah gambaran UIP, itu sudah boleh didiagnosis. Maksudnya kalau misalkan memang dari awal tidak diketahui faktor risiko baik occupational ataupun drugs ataupun ada penyakit yang mendasari, jika sudah yakin no, maka apabila gambaran HRCT-nya UIP, kita bisa yakin bahwa ini memang IPF begitu. Nah, tapi setelah mendengar perkuliahan, mungkin ada pertimbangan bahwa ternyata gambaran UIP ada juga non IPF. Kira-kira bagaimana dokter? Apa mungkin saya yang salah persepsi atau bagaimana? Terima kasih dokter. Ya, makasih. Tadi yang saya bilang ya, kalau cuma UIP tidak notabene dia pasti IPF ya.
Soal diketahui atau tidak diketahui tergantung kalian sebagai dokter. Sebetulnya dokternya itu tajam apa enggak? Yang disebut tidak diketahui itu betul-betul tidak diketahui, atau dokternya sih enggak nanya, enggak cari tahu gitu. Hati-hati nih ya, ini hati-hati saya bilang. Ya. Jadi kan bisa boleh dibilang ada hitam sama putih gitu ya. Terus ada gray area. Semakin tajam dokternya, semakin banyak informasi dari pasiennya yang benar, semakin sedikit kecil gray areanya ya. Semakin tidak tajam dokternya dan pasiennya juga nggak tahu misalnya ya, maka semakin lebar gray areanya. Begitu ya. Oke ya, paham maksud saya? Jadi kalau gray area yang lebar itu bukan berarti kamu bilang pasti putih, pasti hitam. Ya, dia masih gray area. Oke ya. Ya, baik dokter, terima kasih. Satu. Kedua, UIP itu tadi saya bilang bukan miliknya IPF saja. Tadi soal diketahui, explore dong dengan baik. Sementara ini saya lihat banyak sekali yang explore-nya adalah tidak sesungguhnya yang disebut explore itu. Ya. Gampangnya gini, kalau kamu cari tahu itu autoimun apa enggak, tidak sesungguhnya dicari autoimun. Cuma periksa aja parameter autoimun 2 item misalnya. Padahal autoimun kan tidak seperti itu, ya kan? Satu. Yang kedua, waktu kamu cari tahu exposure tidak sesungguhnya. Yang ketiga, hati-hati. Hypersensitivity pneumonitis juga bisa bentuknya UIP. Dan 60% pasien hypersensitive pneumonitis tidak diketahui exposure. Artinya, pada kasus yang kamu bilang, saya sudah sungguh-sungguh nanya, pasiennya tidak diketahui penyebabnya, tidak ada apa-apa, unknown, pokoknya bukan noun ya. Terus bentuknya UIP, saya diagnosis IPF. Silakan pakai DD. Jangan kamu titik IPF. Pasang DD. Ya, DD tetap kamu pasang. Cari tahu kemungkinan-kemungkinan lainnya. Oke? Jadi Ya, untuk baik. diagnosis ELD selalu kita jangan dilatih, jangan terlalu apa namanya, terlalu yakin bahwa kita tidak pasang DD. Ternyata bisa saja dia bukan IPF. Ya. Tuh, itu ingatkan. Jadi kamu boleh DD, silakan DD, ya, pasang DD. Bila mana itu penyakit masih mungkin yang lain, pikirkan yang lain. Ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau kamu yakin itu IPF, sudah boleh silakan. Ya. Nah, beberapa penyakit yang bukan IPF sekarang hati-hati sudah pakai pulmonary fibrosis pula, ya sudah progresif pula lah ini. Ya. Jadi ada tempatnya juga, antifibrotik ada tempatnya juga sih, ya, walaupun dia bukan IPF. Gitu, ya. Oke, jadi tolong tidak hanya pakai kriteria CT, kamu kawinkan dengan semuanya. Tadi saya bilang sebab kamu kan kalau gitu radiologis saja yang menangani, tidak kan? Kan kuncinya leadernya saya bilang di pulmonologis. Oke ya? Ya, siap. Terima kasih dokter. Silakan jika ada yang bertanya lagi. Masih ini ya, masih mengawang-awang tidak ini PPDS ini dok. Mungkin akan enak kalau ada pasiennya dokter Gatot. Iya. Jadi kita harus, saya yakin di Lampung itu banyak pasiennya ya. Iya. Paling tidak occupational ELD, hypersensitivity pneumonitis ya. Iya. Itu banyak ya. Dan sebenarnya kita di Lampung kan, HRCT udah bisa di Lampung. Bisa ya. Ini lagi Ya, ini. makanya. Coba. Ya. Kemudian kan di Lampung ini wilayahnya wilayah perkebunan ya dok ya. Nah, banyak ya. hypersensitive pneumonitis kalau dia ELD hypersensitive pneumonitis. Cari tahu. Mungkin untuk penelitian lebih lanjut bagus ya karena untuk perkebunan ya itu ke arah ELD ya. Kalau penelitian kali belum ya, kita aware aja di klinis pasien, dieksplor benar, cari tahu gitu ya. Tiap case terutama yang parenkimal, diffuse, nah itu cari tahu kemungkinan. Dan mulai berkembang ya dok ya. Yang terbaru yang dokter Sita kirim ya, yang tadi ya dokter Sita kirim yang itu yang progresif. Progresif fibrosing. Jadi menunjukkan bahwa bukan IPF saja yang sifatnya fibrosisnya progresif, bukan baru sebetulnya. Tetapi penyakit-penyakit ELD lainnya juga bisa terjadi fibrosis yang progresif begitu.
ya. Mhm. Oke. Browsing. Ya. Seringnya ILD-CTD pada SS, seringnya HP, hipersensitif pneumonitis itu jadi progresif. Bentuknya bisa mirip-mirip IPF tuh kalau dia patternnya UIP. Ya. Tapi bila Iya. mana kita curiga dia ada penyakit yang mendasari, ya, bukan IPF, kita masih sebelum kita ngasih antifibrotika adalah ada tempatnya kita nanganin sesuai penyakit yang mendasari. Ya, bisa juga kita kombinasi. Nah, biasanya pasien yang mendasari itu mau ILD-CTD, mau HC, biasanya kalau dia jatuh dalam progresif fibrosis, biasanya itu nunjukin bahwa penyakit yang mendasari tidak dilakukan manajemen dengan baik. Jadi tidak didiagnosis awal, tidak diterapi dengan tepat, sehingga dia jatuh dalam progresif fibrosis umumnya. Walaupun ada sebagian kelompok yang ya karena emang faktor genetik, faktor lain-lainnya, ya. Tapi umumnya itu menunjukkan seperti itu. Kurang lebih gitu. Ya. Sehingga sekarang orientasi yang sekarang, kalau dulu orientasi fibrosis itu hanya IPF, orientasi sekarang adalah IPF, tapi tidak hanya orientasi sekarang pulmonary fibrosis, bukan hanya IPF. Yang penting kita bisa mendeteksi dia sudah penyakit paru yang fibrosis dan sifatnya progresif. Yang sekarang orientasinya gitu. Mau IPF mau bukan IPF, pokoknya dia udah progresif pulmonary fibrosis, kita harus identifikasi tuh gitu. Sekarang orientasinya kayak gitu. Dan spesialis paru harus mampu ya, Dok ya. Iya, artinya kita harus ya. Dia termasuk yang progresif fibrosing atau bukan ILD, begitu. Oke, makasih banyak, Dok. Ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan, teman-teman PPDS? Ini kesempatan langka loh. Ini langsung ke ahlinya ini. Mungkin Dokter, saya mau BPDS bertanya lagi, Dok. boleh. Boleh kita itu. Tadi sempat disinggung mengenai cryptogenic organizing pneumonia. Contoh gambarannya adalah yang mungkin saat ini dekat adalah dari gambaran pasca COVID, kalau cryptonizing organizing pneumonia. Tapi kalau kondisi-kondisi fibrosis yang pasca dari penyakit seperti itu, Dok, itu masuk di klasifikasi yang mana ya, Dokter? Kalau tadi kan occupational, drug induced, sama connective tissue. Tapi tadi ada sempat sedikit bahwa cryptonizing gambaran COP bisa milik pasien-pasien pasca COVID. Nah, itu kira-kira fibrosis yang masuk di klasifikasi yang seperti mana, Dok? Terima kasih, Dok. Bukan, kan COP itu termasuk yang idiopatik pneumonitis. Ya kan? Dia bukan yang diketahui. Dia kelompok yang idiopatik pneumonitis. Jadi dia bukan fibrosis, dia pneumonitis. Oh iya, baik. Pneumonitis kan ada pneumonitis yang fibrosis kronik, IPF, NSIP, ada yang berkaitan sama rokok, ada yang sifatnya berkaitan sama akut atau subakut. Kurang lebih gitu kan? Kan patternnya gitu kan? Kurang lebih kan? Nah, dia si COP ini masuk pneumonitis idiopatik. Tapi kalau dia patternnya, tapi disebut idiopatik, patternnya COP. Tapi kalau dia diketahui penyebabnya karena virus COVID misalnya, patternnya COP, kita nggak bilang dia COP itu penyakitnya. Kita sebut emang dia pasca COVID. Cuma pattern kerusakan inflamasinya dia COP. Paham ya? Oh iya, baik, Dok. Siap. Kayak NSIP itu bukan kita sebut NSIP. NSIP paling sering patternnya ada di ILD-CTD. Paling sering patternnya NSIP. Tapi kita nggak sebut NSIP, bila mana dia sudah memang connective tissue disease, kita sebut dia ILD, SLE, ILD, systemic sclerosis, ya, walaupun patternnya NSIP. Kita sebut NSIP kalau dia idiopatik. Ya. Tidak ada sebab lain. Paham ya? Tidak diketahui sebabnya. Ya, baik, Dok. Oke. Jadi yang fibrosis itu, yang pneumonitis fibrosis itu yang kelompok IPF dengan NSIP. Tetapi kita tahu bahwa belakangan adalah progresif fibrosis tidak hanya di kelompok NSIP sama IPF, di penyakit-penyakit ILD lainnya bisa terjadi. Ya, yang makanya aware sekarang adalah tidak hanya IPF soal fibrosis. Dulu kan kita aware IPF untuk fibrosis ya. Karena kalau ada fibrosis kita susah. Tapi ternyata semua penyakit bisa jadi fibrosis. Ya, jadi progresif fibrosis. Oke. Rasa waktunya sudah habis ya, Dok ya. Iya. Saya rasa
cukup sekian dulu. Terima kasih banyak Dokter Titi ya atas pengarahannya ya, penjelasan sangat cerah, sangat terang ini ya. Terutama buat adik-adik kami PPDS di FK Unila. Mohon maaf sebelumnya Dok kalau banyak kekhilafan, kesalahan masih belajar kami. Oke ya. Sini. Ada pesan atau ini untuk kami semua? Enggak, mungkin saya titip itu aja deh, dari tentu saja dari pelaksanaan dari prodinya ya, baik di pelayanan ya konsisten tentu ya dengan apa yang dia dapat secara keilmuan, sehingga itu lebih mengena ya pelayanannya. Baik ya, siap. LD dia sudah mau mengenal LD tapi pelayanannya misalnya abai, itu jangan ya, juga mesti konsisten. Iya. Terus kemudian juga tadi ya, mungkin termasuk ya kaitan sama fasilitas dari pelayanannya ya. Iya. Nah, itu aja juga kita juga di Jakarta juga masih banyak atau ketinggalan, pasti kita jauh ketinggalan dibandingkan negara lain. Tapi nggak usah kecil hati, yang penting sebagai dokter paru kita aware dan kita berusaha gitu ya, jangan sampai kita enggak ya. Tentu dengan segala keterbatasan ya. Dan juga kita hafal algoritmanya ya Dok ya, algoritma juga harus ini ya, biar gak ketinggalan suatu hal konsepnya ya. Kadang SOP dan algoritma pemikiran harus paham ya PPDS ini ya. Iya. Tuh. Oke, itu aja ya Dokter Gatot dan adik-adik PPDS, anak-anak PPDS ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini ada manfaatnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dokter. Saya pamit ya. Terima kasih Dokter. Terima kasih Dok. Berkah selalu, sehat selalu. Terima kasih Dokter. Terima kasih Dokter. Oke.